Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Fatur Rahman. Saya dari kelas Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara F akan menjelaskan mengenai putusan hakim dalam Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai pembuktian dan alat bukti, yang mana kedua hal tersebut menjadi pertimbangan ataupun proses di dalam pengadilan yang menjadi cara hakim menentukan putusan akhir dari perkara yang disidangkan. Nah, jadi eh, putusan hakim berfungsi sebagai eh, memutuskan ataupun memutuskan apakah sebuah lembaga administratif itu melanggar ataupun merugikan pihak lain ataupun tidak, ataupun lembaga tersebut melanggar tindakan ataupun hukum-hukum administratif yang telah diatur. Nah, jadi hakim di dalam berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan tersendiri, yaitu dalam menjalankan pengadilan tata usaha negaranya. Nah, jadi hakim dari awal persidangan hingga akhir persidangan memiliki peran yang sangat krusial, yang mana hal-hal tersebut ataupun proses tersebut bermuara ataupun final final dari proses berperkara di pengadilan tata usaha negara adalah dengan dikeluarkannya keputusan hakim ataupun keputusan akhir dari hakim. Nah, jadi hakim PT UN sangatlah berpengaruh di dalam berperkara di pengadilan. Nah, jadi kita haruslah mengetahui mengenai putusan hakim tersebut, karena putusan hakim memiliki macam-macam jenis yang nantinya akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai syarat-syarat ataupun pertimbangan yang hakim lakukan untuk mendapatkan keputusan akhir tersebut. Nah, jadi hakim PT UN haruslah mempertimbangkan beberapa hal yang mana akan mempengaruhi keputusan akhirnya. Yang pertama mengenai pemenuhan syarat-syarat yang formal. Nah, jadi hakim PT UN mengenai pemenuhan syarat formal ini haruslah memutuskan gugatan yang diajukan oleh penggugat memenuhi syarat-syarat formal atau tidak. Seperti apakah gugatan diajukan dalam waktu yang ditentukan. Lalu seperti pihak yang mengajukan tersebut apakah memiliki kedudukan hukum yang sah, ataupun adakah upaya yang dilakukan secara non litigasi ataupun upaya perdamaian yang sebelumnya telah dilakukan oleh penggugat kepada tergugat. Nah, itu mengenai pemenuhan syarat-syarat formal yang menjadi pertimbangan hakim. Lalu yang menjadi pertimbangan hakim selanjutnya adalah tentang materi dari perkara yang diajukan ataupun perkara yang digugatkan. Jadi putusan dari hakim PT UN juga memutuskan tentang materi perkara yang diajukan. Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan administratif yang dipermasalahkan di pengadilan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan ataupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jadi di dalam putusannya nanti hakim dapat menyatakan bahwa tindakan administratif tersebut sah atau tidak sah. Nah, dilakukan dari dipertimbangkannya materi dari perkara tersebut. Yang selanjutnya adalah pengguguran ataupun penolakan gugatan yang biasa disebut dismissal proses. Jadi hakim PT UN dapat memutuskan untuk menggugurkan ataupun menolak gugatan yang diajukan jika terjadi atau jika ada kecacatan secara formal yang hal itu tidak dapat diperbaiki. Seperti gugatan yang berkepentingan ataupun gugatan yang diajukan oleh penggugat diajukan di pengadilan yang salah,
karena pengadilan tata usaha negara hanya menerima perkara yang berkenaan dengan tata usaha negara ataupun lembaga-lembaga tata usaha negara. Di sisi lain, hakim juga dapat menolak jika hakim juga dapat menolak gugatan jika terdapat argumen ataupun bukti yang kuat untuk mendukung tuntutan yang diajukan. Jadi, jika gugatan tersebut tidak dibarengi ataupun tidak didukung oleh bukti-bukti ataupun argumen yang kuat, maka hakim berwenang untuk menolak gugatan tersebut. Nah, jadi biasanya ada yang namanya dismissal proses, yaitu tapi di dalam UU Pengadilan Tata Usaha Negara, dismissal proses biasanya disebut dengan musyawarah musyawarah jawaban. Nah, jadi sebelum acara tersebut sebelum gugatan tersebut dibawa ke pengadilan, maka hakim dapat menentukan apakah gugatan tersebut diterima ataupun tidak. Nah, jadi selain dari syarat-syarat di atas sebelumnya, hakim juga memiliki kewenangan ataupun dan juga perintah. Jadi hakim tuh memiliki kewenangan yang dimiliki badan ataupun lembaga yang terkait, dan juga perintah ataupun keputusan hakim yang dikeluarkan dalam pengadilan tersebut haruslah dilaksanakan ataupun terkait dengan lembaga yang ada. Seperti hakim PT UN, maka akan mempengaruhi ataupun akan menjalankan dari pengadilan tata usaha negara tersebut, dan juga konsekuensi yang dijalankan dari putusan-putusan hakim akan istilahnya memengaruhi badan PT UN itu sendiri. Jadi seperti hakim dapat memerintah badan ataupun lembaga untuk menghentikan tindakan tertentu, ataupun juga dapat membatalkan keputusan yang administratif, ataupun mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang mengajukan gugatan. Nah, hal-hal tersebut menjadi kewenangan hakim dalam pengadilan tata usaha negara. Nah, lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis putusan dari hakim. Nah, putusan hakim ini memiliki beberapa jenis, yaitu 2 jenis, yaitu ada yang namanya putusan akhir dan juga putusan sela. Nah, jadi dari artinya saja kita mengetahui bahwa keputusan akhir merupakan putusan yang sudah final, yang akan menentukan akhir dari hasil sidang pengadilan tersebut. Yang satu lagi, nah ini adalah putusan sela ataupun putusan antara. Nah, putusan sela ini mendahului putusan akhir yang gunanya memperlancar pemeriksaan perkara tersebut. Putusan sela memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama ada yang namanya putusan provisi ataupun putusan yang mengambil putusan yang diambil secara cepat ataupun putusan yang diambil yang mendahului putusan akhir tentang pokok perkara karena adanya alasan-alasan mendesak. Contohnya yaitu jika putusan tersebut ditunda ataupun putusan untuk menunda pelaksanaan putusan tata usaha negara yang disengketakan, atau juga untuk mengizinkan penggugat berperkara secara cuma-cuma atau bisa disebut dengan prodeo. Lalu yang kedua mengenai yang namanya putusan insidentil, yaitu putusan sela yang diambil secara insidentil ataupun secara insiden, yang secara peristiwa karena adanya alasan-alasan tertentu seperti adanya kematian dari penggugat ataupun tergugat. Jadi peristiwa yang dialami ketika persidangan dilangsungkan. Nah, itu dari putusan sela yang mana adanya sebelum putusan akhir, yang mana tidak
tidak menjadi keputusan yang istilahnya menyelesaikan dari sidang tersebut. Yang selanjutnya adalah putusan akhir. Nah, putusan akhir ini juga memiliki bermacam-macam jenis. Ada putusan akhir yang bersifat menghukum. Putusan akhir yang bersifat menghukum eh, ini ada artinya adalah menghukum ataupun eh, mengeksekusi pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Jika adanya one prestasi, jadi itu juga meliputi seperti memberi, berbuat ataupun tidak berbuat, atau ada perintah ataupun larangan dari eh, putusan tersebut. Ada juga putusan akhir yang bersifat eh, menciptakan ataupun putusan yang dapat meniadakan ataupun mengadakan sesuatu keadaan hukum. Lalu yang selanjutnya adalah namanya putusan deklaratoir, yaitu putusan yang hanya sifatnya menerangkan ataupun menjelaskan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Nah, itu jenis-jenis putusan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, putusan akhir itu memiliki beberapa jenis, yaitu putusan akhir dipengaruhi oleh gugatan. Nah, gugatan juga memiliki beberapa jenis yang akan menentukan putusan akhir tersebut. Di dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi biasa disebut dengan peratun ataupun putusan peradilan tata usaha negara, yaitu dapat berubah gugatan tersebut ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, ataupun gugatan tersebut dianggap gugur. Nah, jadi gugatan tadi bisa diajukan, bisa dipengaruhi oleh hakim menurut ketentuan dari pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004. Jadi orang ataupun badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut yang disengketakan itu dinyatakan batal ataupun tidak sah, yang nantinya akan diajukannya tuntutan ganti rugi ataupun rehabilitasi. Nah, jadi itu adalah putusan hakim yang mana jenisnya bermacam-macam dan juga dapat sangatlah mempengaruhi ataupun menjadi final dari adanya sidang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Mungkin itu saja materi mengenai putusan hakim di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.